Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrudin Yusuf Budiman, PM 19130024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ITC saya yang pertama, yaitu fungsi teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Teknologi informasi dalam bimbingan konseling memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu mempermudah konselor dalam menyusun atau mencari dan juga mengelola data, menjaga kerahasiaan suatu data, membantu individu maupun kelompok untuk dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan efektif, dan tidak perlu secara langsung atau bertemu secara fisik, dan kemudian menjadikan teknologi informasi sebagai alat dalam suatu program kegiatan sehingga kegiatan tersebut lebih teratur dan terstruktur. Peranan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling ini, penggunaan ICT dalam konseling mengarahkan pada pengembangan media konseling. Selain dapat dilakukan melalui tatap muka, konseling dapat dilakukan secara jarak jauh. Beberapa di antaranya sebagai berikut, seperti melalui telepon, berbantuan dengan komputer, dan melalui internet. Karena fasilitas internet dapat dipergunakan untuk melakukan testing bagi siswa tertentu saja. Hal ini harus didasari pada kebutuhan siswa. Penggunaan komputer sebagai media bimbingan dan konseling akan memiliki beberapa keuntungan, diantaranya akan meningkatkan kreativitas, meningkatkan keingintahuan, dan memberikan variasi pengajaran sehingga kelas akan menjadi lebih menarik. Selanjutnya yaitu akan meningkatkan kunjungan ke website, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, konselor akan memiliki pandangan yang lebih baik dan bijaksana terhadap materi yang diberikan. Dan selanjutnya akan memunculkan respon yang positif terhadap penggunaan email dan tidak akan menimbulkan kebosanan. TI dalam dunia pendidikan contohnya pengajaran berbasis multimedia, edutainment, dan learning, dan lain-lain. Karena BK adalah bagian dari pendidikan, maka contoh TI dalam BK sama dengan contoh TI dalam pendidikan, yaitu pengajaran berbasis multimedia, learning yang disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan kode etik yang berlaku. Media learning adalah metode pengajaran yang menggunakan media jaringan komputer dan internet. Tersampaikannya bahan ajar melalui media elektronik otomatis berbentuk bahan ajar juga berbentuk elektronik digital, dan adanya sistem dan aplikasi elektronik yang mendukung proses belajar mengajar. Manfaat dari e-learning adalah pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Bertambahnya interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru atau instruktur, dan menjaga peserta didik dalam cakupan yang luas, dan mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. Kelebihan dan kelemahan teknologi dalam BK. Kelebihannya adalah pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Bertambahnya interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru, menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas, mempermudah pelayanan melalui teknologi dan akses, tidak membutuhkan biaya transportasi, dan mengurangi kesulitan jadwal yang berkaitan dengan program kelompok. Kelemahannya adalah konselor tidak dapat memastikan bahwa klien benar-benar serius atau tidak. Dan selanjutnya yaitu informasi yang diterima dan diberitakan sangat terbatas atau komunikasi satu arah. Dan kemudian kegiatan konseling melalui teknologi informasi dapat menimbulkan jarak baik secara fisik maupun psikis di antara konselor dan klien, dan belum terdapatnya data-data, fakta, atau informasi yang objektif dari klien, sehingga pemecahan media yang digunakan kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan klien. Dan terakhir, siswanya kurang menggunakan media yang disediakan, kebanyakan langsung bertemu atau tatap muka. Konselor harus memperhatikan strategi layanan konseling pada era globalisasi ini, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan pendekatan lintas budaya. Hasil dari penjalanan sistem TI dengan baik dan pelayanan BK, seperti adanya konseling via telepon, adanya konseling via chatting, adanya konseling via SMS, video call, cyber konseling, dan semacamnya. Adanya program pengolahan data, adanya berbagai software itu membantu konselor mengolah data, dan adanya peranan TI dalam BK yang mempermudah membantu konselor dalam konseling. Cukup sekian dan terima kasih.